Kepergian selebriti Stevie Agnesia masih menyisakan luka yang cukup dalam bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Namun miris, kematiannya yang terjadi secara mendadak kini justru menggulirkan sejuta tanya. Salah satunya adalah apa yang sebenarnya terjadi hingga mantan istri Samuel Rizal itu harus menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang masih sangat muda. Teka-teki misteri itu nampak semakin diperkuat dengan munculnya sebuah tanggapan yang menyebut Stevie meninggal karena disantet. Bagaimana tidak, mendiang Stevie sendiri sempat mengutarakan hal serupa sebelum menutup mata. Menariknya, di antara banyaknya ahli spiritual yang meyakini hal tersebut, seorang paranormal justru muncul dan membantah semua tuduhan itu. Ya, sosok itu adalah Mbah Mijan yang mengutarakannya di medsos pribadinya. Lantas, bagaimanakah Mbah Mijan menanggapi kepulangan Stevie? Stevie disantet. Banyak banget, teman-teman, akun yang nge-tag nih. Mbah, terawang dong katanya kan. Nah, apakah almarhumah terkena santet? Jawabannya enggak. Santet, teluh, sihir memang ada. Bukan dongeng, bukan cerita. Ada di sekitar kita. Anda kalau belum pernah merasakan sendiri, pasti nggak percaya. Kalau saya lihat dari peristiwa ini yang saya lihat memang benar ada kiriman santet. Mungkin ini santet untuk memang membuat menyalakai. Saya sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tadi juga nanya suaminya, nggak ada penyakitnya. 4 hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya, Ya banyak sih gosipnya begini beredar, cuman aku ya lillahi ta'ala aja ya Bu ya. Kita kan nggak tahu namanya orang sekarang kan zaman sekarang yang kira-kira kita anggap baik ternyata dia jahat. Yang kita anggap jahat ternyata dia baik gitu. Gitu kan, kita kan nggak tahu. Ya semua teman kesini teman kesana teman, aku jadi pusing jawabnya gitu, banyak yang nanya-nanya di ini banyak, aku nggak mau jawab gitu kan, karena ini kan belum, ini kuasa Allah. Dari ronsen atau CT scan tadi yang saya lihat ada 2 benda di badan itu tuh agak susah itu diambil. Nah itu biasanya ada juga barang itu yang memang ditusuk di bagian ulu hati. Kenapa ditusuk bagian ulu hati itu biasanya supaya orang itu pelan, biasanya umurnya pasti tidak ada. Sesuai penglihatan aku, almarhum ini santetnya itu luar biasa ya. Yang pertama dikirim dengan menggunakan santet yang medianya itu terlihat. Setelah itu mentalnya dibikin down. Setelah mentalnya dibikin down, dikirimin lagi berupa santet yang dibentuk atau dialihkan menjadi penyakit medis. Berawalnya tuh sakitnya itu dari bawah, karena memang santet itu pasti sakitnya itu dari bawah, dari kaki, terus pelan-pelan naik ke atas, ke tulang belakang sini, pinggang. Kalau bagi wanita itu area perut atau rahim atau di bawah rahim itu pusatnya yang emang benar-benar bisa bikin, apalagi targetnya wanita itu ya, langsung meninggal. Lawang paranormal nggak 1-2 bilang kena santet. Fix itu kena santet. Fix udah lemu itu. Mbak tanggapi paranormalnya aja ya. Jadi Mbak sudah melihat VT-VT-nya, Mbak melihat CCTV-nya, Mbak melihat hasil ronsennya. Justru kalian orang-orang yang membuat almarhumah percaya semasa hidup beliau kena santet, kalian memang bertanggung jawab dosa besar. Mau 10.000 paranormal yang bilang almarhumah kena santet sini, suruh sumpah pocong sama Mijan. Pada berani nggak? Sini. Yang ketiga,
Dengar baik-baik saudara-saudara, orang yang meninggal dunia akibat teluh, guna-guna, atau yang gak wajar, pasti ada ciri khas pada fisiknya, pada jasadnya. Ada nggak? Nggak ada. Celakanya, pernyataan Mbah Mijan yang berbanding terbalik dengan masyarakat itu malah membuatnya menjadi sasaran empuk dari hujatan serta cacian warganet. Parahnya lagi, netizen bahkan menudingnya sengaja mempertanyakan keaslian dari kejadian gaib Steffi karena dirinya telah mendapatkan imbalan dari Ica Anissa Faradila yang selama ini dituding sebagai pelaku. Lantas, seperti apa reaksi Mbah Mijan melihat aksi warganet yang telah berani menuding Ica sebagai pelaku? Serta bagaimanakah pula tanggapan Mbah Mijan terhadap banyaknya kritikan yang kini dialaminya? Astagfirullahalazim. Netizen Indonesia memang benar-benar ya. Fitnah apa lagi ini? Demi Allah, demi Rasulullah, Mbak nggak kenal yang namanya Ica siapa juga. Ini siapa? Ini yang kalian tuduh jadi pelakunya begitu. Terus cara kalian bertanggung jawab ketika ditanya, bagaimana cara membuktikan kalau dia pelakunya itu gimana? Gimana cara membuktiinnya? Ya Allah ya Rabb, udah ayo doain aja almarhumah biar tenang. Kasihan teman-teman. Kalian nih bener-bener ya. Ya Allah ya Rabb. Santet memang ada, teluh memang ada, sihir memang ada. Tapi jangan sampai menimbulkan tuduhan sampai ada yang tertuduh. Kayak begini, ya Rob. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter. Tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Kalau Anda merasa ada ancaman dari rivalitas yang ngancam kamu mau disantet, mau diteluh, tidurlah di ubin beralaskan tikar atau karpet. Mbah tegaskan lagi, almarhumah tidak terkena santet. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena aku rasa almarhumah Steffi udah bahagia, udah tersenyum di sana. Kayaknya kalau kita membahas yang maaf ya, mungkin masih ada permasalahan mungkin. Nah itu sudahlah ditutup aja. Aku sebagai sahabat ingin mengenang sosok Steffi, sosok almarhumah Steffi ini yang baik-baiknya gitu. Beliau ya maksudnya si almarhumah meninggal ini sudah dalam kondisi yang baik sekali. Bulan baik, hari baik, di saat yang juga baik, yang semua muslim di dunia juga ingin diwafatkan di hari yang sama gitu. Jadi aku nggak mau membahas yang di luar itu. Semoga kamu bisa mimpi indah, segera bertobat, dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Biarkan semuanya jadi urusan Allah, oke? Dan semoga tidak ada korban santet yang akan disantet oleh kamu dan keluargamu.